Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adil Fatwa, NIM 221313, program studi manajemen kelas RA3 semester 4. Dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Langsung aja kita ke ini materi yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama, konsep dasar perilaku organisasi. Yang kedua, teori perilaku dan model perilaku organisasi. Yang ketiga, perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi. Yang keempat, teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Yang kelima, nilai sikap dan kepuasan kerja. Yang keenam, membangun kerja yang efektif. Baiklah, selanjutnya materi yang akan kita bahas itu materi yang pertama, konsep dasar perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Pengertian tentang perilaku organisasi telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian yang diajukan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi, serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Sebagai suatu bidang studi, perilaku organisasi mempelajari 3 determinan dalam organisasi, yaitu individu atau perorangan, kelompok, dan struktur. Perilaku organisasi menerapkan pengetahuan tentang perilaku yang dikaitkan dengan aktivitas kerja dan hasil kerja anggota organisasi. Ada 2 hal fokus perilaku organisasi, yaitu tindakan atau action dan sikap attitude dari orang-orang dalam organisasi. Rahmawati dan Herawati 2007. Bidang studi perilaku organisasi ini merupakan ilmu pengetahuan yang diturunkan dari studi tentang tindakan dan sikap manusia. Jadi, perilaku organisasi menggambarkan pentingnya memahami interaksi kompleks antara individu, kelompok, dan struktur organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Perilaku individu dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan, dan faktor internal lainnya. Sementara dinamika kelompok mencakup pembentukan norma, konflik, dan kerjasama. Yang kedua, teori perilaku dan model perilaku organisasi. Prinsip perilaku organisasi. Prinsip adalah segala sesuatu yang mendasari suatu kegiatan atau tindakan. Perilaku organisasi adalah segala sesuatu yang mendasari munculnya perilaku organisasi. Model perilaku organisasi. Model perilaku organisasi digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku dalam konteks organisasi. Yang ketiga, perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi. Pengertian perilaku individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, individu adalah pribadi, orang, seorang organisme yang hidupnya sendiri. Sedangkan perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seorang terhadap lingkungan. Jadi, perilaku individu adalah perilaku seseorang sehari-hari di dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah kepribadian, persepsi, sikap, kemampuan, dan keterampilan, latar belakang keluarga, biografis, pengalaman, dan kapasitas belajar. Pengertian perilaku kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungan, sedangkan kelompok merupakan 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Bentuk perilaku seseorang adalah semua yang aktivitas, perbuatan, dan penampilan diri sepanjang hidupnya. Bentuk perilaku manusia adalah aktivitas individu dengan relasinya dalam lingkungannya. Jadi, definisi dari pengertian perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu, dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Bentuk-bentuk kelompok. Kelompok dapat berbentuk kelompok formal group, ataupun merupakan kelompok informal atau informal group. Kelompok formal dibentuk organisasi, sedangkan kelompok informal dibentuk oleh sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Kelompok formal atau formal group dapat diartikan sebagai kelompok yang diciptakan oleh keputusan
manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Kelompok ini terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando atau command group yaitu adanya rantai komando dari pimpinan ke yang dipimpin. Maka perintah pemimpin haruslah dikerjakan. Sedangkan kelompok tugas atau task group bersifat komunal dan kebersamaan dalam menyelesaikan tugas secara bersamaan. Kelompok informal atau informal group terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja yang muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan akan kontak sosial. Tipe interaksi di antara individu secara formal sangat mempengaruhi perilaku dan kinerja mereka. Selanjutnya ada teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, yang mana kata motif sering diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Definisi motivasi. Motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan untuk bertindak pada atau di dalam setiap individu yang menggerakkan atau mengarahkan perilaku. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja adalah konsep penting dalam studi perilaku organisasi. Dalam konteks ini, nilai merujuk pada keyakinan mendasar yang menggambarkan pendirian individu bahwa suatu hal atau perilaku lebih baik atau benar daripada hal atau perilaku yang lain. Sikap, di sisi lain, terbentuk dari pengalaman dan lingkungan serta mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan untuk bertindak pada atau di dalam setiap individu yang menggerakkan atau mengarahkan perilaku. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada membangun kerja yang efektif. Tim efektif. Tim efektif dalam terminologi kepemimpinan birokrasi bukanlah merujuk pada tim khusus atau task force yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu kegiatan atau persoalan secara tuntas dan diberikan kewenangan yang signifikan dalam menjalankan tugas tersebut. Tim efektif dalam kepemimpinan birokrasi merujuk pada sebuah perpaduan hubungan yang berasal dari berbagai unsur baik eksternal atau masyarakat, individu, lembaga swasta atau internasional, dan internal birokrasi yang memiliki saling ketergantungan kepentingan dalam menghasilkan nilai tambah bagi tujuan bernegara. Membangun tim efektif dalam mata diklat ini merujuk pada istilah dalam ekonomi politik sebagai coalition building, berbagai unsur baik internal maupun eksternal. Itulah yang kemudian disebut dengan stakeholders. Untuk itu, membentuk tim efektif dalam kepemimpinan birokrasi berarti menggerakkan aksi kolektif para stakeholders terkait menuju tujuan atau perubahan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Permasalahan dalam membentuk tim efektif. Membentuk dan mengelola sebuah tim bukanlah pekerjaan yang mudah karena berhubungan dengan berbagai kepentingan pribadi dan motivasi yang beragam. Secara umum dikenal dua problem utama dalam membangun tim efektif dalam konteks collective action atau The World Bank 2013-80-91, yaitu pertama, permasalahan terkait motivasi, yaitu merujuk pada bagaimana permasalahan motivasi dapat memperlambat atau bahkan menahan pembentukan tim efektif. Permasalahan ini muncul apabila terdapat pihak atau stakeholders yang ikut menikmati manfaat sebuah program atau perubahan tanpa memberikan kontribusi pada proses program atau perubahan, atau free rider. Sementara stakeholders lain secara sukarela memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendapatkan manfaat sebuah program. Permasalahan yang kedua, permasalahan terkait informasi, yaitu merujuk pada bagaimana permasalahan informasi dapat menghalangi pembentukan tim efektif. Permasalahan ini muncul apabila terdapat pihak atau stakeholder tertentu yang memiliki kekuatan karena memperoleh informasi yang lebih dibanding stakeholder lainnya, sementara terdapat pihak
atau stakeholder lain yang tidak dapat mendapat informasi yang cukup tentang program atau perubahan, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari program atau perubahan tersebut. Permasalahan terkait ketidakseimbangan informasi yang diterima antar stakeholders ini disebut dengan information asimetris. Terima kasih, segitu saja penjelasan dan materi yang saya bacakan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.